Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan membahas tentang fast charging. Fast charging adalah teknologi yang memungkinkan pengisian daya baterai HP secara cepat dibandingkan dengan metode pengisian tradisional. Dengan fast charging, pengguna dapat mengisi daya baterai mereka dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pengisian biasa. Fast charging biasanya menggunakan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Untuk mendukung fast charging, HP dan charger harus kompatibel dengan teknologi yang sama, yaitu teknologinya fast charging ya. Jadi kalau misalkan di HP-nya belum mendukung fast charging, kita menggunakan kabel dan chargernya teknologi fast charging, otomatis HP-nya tidak akan mendeteksi adanya fast charging ya teman-teman. Kita tidak bisa mencas HP-nya secara cepat karena HP-nya belum kompatibel dengan teknologi fast charging. Begitu juga sebaliknya, misalkan HP kita sudah kompatibel nih dengan fast charging, tapi kita menggunakan kepala charger dan kabelnya yang belum teknologinya fast charging. Dia tidak akan bisa melakukan pengecasan secara cepat atau menggunakan teknologi fast charging ya. Nah, jadi tidak semua HP bisa menggunakan teknologi fast charging. Jadi harus HP yang sudah memiliki teknologi fast charging. Jika kalian ingin membeli charger dan kabel fast charging, pastikan terlebih dahulu untuk spesifikasi HP kalian ya. Apakah sudah support dengan teknologi fast charging. Jadi biar teman-teman tidak salah beli untuk kepala charger dan kabelnya. Jika teman-teman beli yang fast charging tapi ternyata di HP teman-teman belum support dengan teknologi fast charging, otomatis teknologi tersebut tidak bisa diterapkan di HP kalian. HP kalian akan melakukan cas seperti biasanya, tidak cepat. Lalu apa saja yang mempengaruhi teknologi fast charging ini? Bisa berjalan ataupun tidak. Nah, kita akan coba buktikan ya di sini. Saya sudah ada HP Redmi Note 9 Pro di sini yang sudah support dengan teknologi fast charging dengan besar dayanya sekitar 30 watt yang dapat mencas baterai 5000 mAh dalam waktu 1,5 jam. Nah, jadi untuk ukuran baterai dari Redmi Note 9 Pro ini adalah sekitar 5000 mAh. Dan kalau saya menggunakan charger dan kepala charger bawaan dari HP Redmi Note 9 Pro ini, saya bisa melakukan cas hingga penuh baterainya dari 0% hingga 100%, itu hanya membutuhkan waktu 1,5 jam saja. Kalau misalkan saya menggunakan kepala charger dan kabel biasa, itu memerlukan waktu yang cukup lama. 3-4 jam HP saya ini baru bisa penuh ya teman-teman. Kalau kita menggunakan charger dan kabel charger ori bawaan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini, nanti akan muncul tulisan Mi Turbo Charge ya. Nah, jadi untuk tulisannya nanti itu ada dua macam ya. Jadi Mi Turbo Charge atau Quick Charge. Nah, saya jelaskan dulu apa itu Mi Turbo Charge dan apa itu Quick Charge ya. Kalau Mi Turbo Charge ini menggunakan daya sekitar 30 watt ke atas. Kalau quick charge dia hanya menggunakan daya sekitar 15 watt saja, jadi tidak sampai 30 watt. Nah, jadi ini adalah kepala charger dan kabel charger dari bawaan Mi Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya. Jadi di dalamnya ini ada warna orange seperti ini. Sedangkan untuk kepala chargernya di sini ada beberapa tulisan di sini, yaitu outputnya dia 5 volt sama dengan 3 ampere, dia dayanya 15 watt ya. Nah, atau 9 volt sama dengan 3 ampere, itu dayanya 27 watt. Nah, kalau quick charge itu dia outputnya ini ya, 5 volt sampai 3 ampere, dia dayanya 15 watt, dan 9 volt sampai 3 ampere dia 27 watt. Nah, kalau menggunakan output 5 volt sama dengan 3 ampere, itu dayanya dia 15 watt. Itu dia menggunakan teknologi quick charge, bukan Mi Turbo Charge ya. Sedangkan kalau kita menggunakan Mi Turbo Charge, dia akan menggunakan tegangan sekitar 9 volt, dengan arusnya itu 3 ampere, di mana dayanya 27 watt. Jadi kalau dayanya lebih dari 27 watt, dia akan menggunakan teknologi Mi Turbo Charge. Kalau Mi Turbo Charge, dia akan muncul notifikasi seperti ini ya. Nah, ini ketika ditancapkan, dia akan muncul tulisan Mi Turbo Charge di sini. Nah, sedangkan sekarang kita akan coba kita ganti kabelnya ya. Kita ganti kabelnya dengan kabel yang biasa, yang tidak spesifikasi fast charging. Nah, sekarang saya akan tancapkan untuk kabelnya. Dan bisa dilihat di sini tidak muncul notifikasi fast charging quick charge ataupun Mi Turbo Charge.
Berarti menandakan bahwa kabelnya ini bukan spesifikasi dari fast charging ya. Nah, lalu saya akan gunakan kabel lain yang dia spesifikasinya ini sudah fast charging ya. Jadi bukan bawaan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Nah, jadi ini kabelnya. Nah, di sini dia muncul tulisan isi daya cepat atau kalau bahasa Inggrisnya quick charge ya. Nah, sekarang kita coba kita ganti kepala chargernya. Nah, di sini saya sudah ada kepala charger dengan outputnya dia 5 volt dan arusnya itu 1 ampere. Jadi total dayanya itu sekitar 5 watt ya. Kepala chargernya ini saya ganti dengan yang biasa. Nah, di sini saya sudah ganti untuk kepala chargernya. Kita akan coba kalau misalkan kita ganti kepala chargernya dan kita menggunakan kabelnya itu bawaan dari Xiaomi, apakah dia bisa muncul Mi Turbo Charge ataupun Quick Charge ya. Nah, meskipun kita sudah memakai kabel dari bawaannya Xiaomi, dia tidak muncul Quick Charge ya. Kalau Quick Charge saja tidak muncul, otomatis Mi Turbo Charge-nya juga tidak muncul. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, yang mempengaruhi fast charging atau tidaknya adalah kabel dan kepala chargernya. Ciri-ciri kepala charger fast charging itu yaitu memiliki daya sekitar 30 watt ke atas atau 15 watt ya. Kalau 15 watt itu quick charger, kalau misalkan 27 watt ke atas dia akan melakukan di turbo charge teknologinya kalau di Xiaomi ya. Nah ini jadi tulisannya ini outputnya ini ya yang diperhatikan bukan inputnya. Jadi outputnya ini teman-teman cek apakah di kepala chargernya sudah memiliki spesifikasi seperti ini ya. Nah, kalau misalkan charger biasa itu wattnya cuma 5 watt ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman beli yang hanya wattnya 5 saja, itu dia tidak bisa melakukan fast charging. Sedangkan untuk kabelnya yang membedakan antara fast charging atau tidak dari ukuran diameter kabel di dalamnya ya. Jadi kan di dalam kabel ini sebenarnya sudah ada beberapa kabel lagi untuk positif negatifnya dan untuk kabel datanya sebanyak 2 buah. Jadi di dalam kabel ini sebenarnya ada 4 kabel. Nah, kalau misalkan ukuran tembaga dari kabel di dalam ini itu tebal, itu dia bisa melakukan fast charging karena arus yang masuk akan lebih lancar dibandingkan dengan kabel-kabel yang ukuran tembaganya itu kecil ya, teman-teman. Lalu untuk fast charging kabel biasanya itu di dalam soketnya ini itu ada rangkaian tambahan. Rangkaian tambahan ini fungsinya untuk membantu melakukan fast charging tersebut ya. Kalau misalkan kabel-kabel biasa itu di soketnya ini tidak ada rangkaian tambahan, jadi hanya kabel biasa yang masuk ke dalam soket-soketnya ini. Jadi tidak ada rangkaian tambahan. Nah, sekarang kita akan cek berapa tegangan dan arus dari setiap charger ya dengan menggunakan USB multitester ini ya. Nah, sekarang kita akan coba ukur berapa tegangan dan arus jika menggunakan kepala charger dan kabel charger bawaan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro-nya ya. Kita tancapkan dulu. Nah, di sini hanya terbaca quick charge ya. Untuk Mi Turbo Charge-nya tidak terbaca. Mungkin gara-gara ada USB multitesternya ini, jadi arus dan tegangan yang masuk ini tidak bisa terdeteksi untuk Mi Turbo Charge-nya. Dan di sini bisa dilihat tegangannya dia 6,65 volt dengan arusnya itu setengah ampere. Jadi wattnya itu sekitar 3 watt ya. Nah, sekarang kita ganti jika misalkan kita gunakan kabelnya yang quick charge yang bukan bawaannya dari Xiaomi. Nah, di sini terbaca quick charge juga. Nah, sekarang kita tunggu untuk pembacaan tegangannya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan kabel yang bukan bawaannya dari Xiaomi, di sini bisa terdeteksi 9,23 volt untuk tegangannya. Lalu untuk arusnya sendiri di sini mencapai 1,7 ampere. Nah, untuk wattnya ini sekitar 15 watt. Kalau kita menggunakan kabel yang bukan bawaannya dari Xiaomi, cuma support untuk fast charging. Nah, jadi kemungkinan kenapa di sini kabelnya tidak terbaca karena di sini terpasang USB multitester sehingga rangkaian yang ada di kabel soketnya ini tidak mendeteksi langsung ke kepala chargernya ini ya. Sehingga di sini tidak mendeteksi Mi Turbo Charge-nya. Tegangan yang dikeluarkan pun tidak maksimal tegangan dan arus yang dikeluarkan.
Nah, sekarang kita akan coba jika menggunakan kabel charger yang biasa ya, yang bukan fast charging. Kita lihat berapa tegangan dan arusnya yang terbaca di sini. Nah, di sini tidak muncul quick charge ataupun mid turbo charge ya. Nah, di sini terbaca 5 volt untuk tegangannya, lalu arusnya di sini sekitar 1,48 ampere. Nah, sekarang kita ganti ya kepala chargernya. Nah, di sini untuk kepala chargernya sudah saya ganti dengan yang 5 watt. Dan saya hubungkan dengan kabel charger yang fast charging bawaan dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya. Bisa dilihat di sini tidak terbaca quick charge ataupun fast charging ya. Nah, di sini didapatkan tegangannya ini sekitar 5 volt dengan arusnya cuma 1,25 ampere ya. Jadi meskipun nanti kabel chargernya saya ganti dengan menggunakan yang biasa juga nanti hasilnya juga sama saja ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teknologi fast charging ini untuk tegangan dan arusnya pun juga lebih besar sehingga watt yang didapatkan pun juga besar. Nah, karena semua HP ini tidak mendukung teknologi fast charging, jadi teman-teman perhatikan terlebih dahulu jika ingin membeli kepala charger fast charging ya, teman-teman cek dulu apakah teknologi fast charging ini sudah support di HP kalian. Jadi yang membedakan antara kepala charger yang fast charging dengan yang biasa itu dari tegangan dan arusnya pun sudah bisa terlihat di USB multitester tadi bahwa tegangan dan arusnya lebih tinggi ya teman-teman. Jadi itu mengapa alasan kenapa fast charging ini bisa melakukan cas lebih cepat daripada menggunakan charger biasa. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech.